Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Wirayuda, alumni 2009 Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Konsentrasi PR. Nah, jadi sebelumnya latar belakang, setelah tamat kuliah saya sempat bekerja di Pekanbaru Pos. Sempat 7 atau 8 tahun di sana, kemudian kita banyak relasi dari teman-teman perhotelan. Nah, saya melihat bahwa segmen perhotelan ini belum digarap dari beberapa teman-teman dari sosial media. Karena di zaman era saat ini sosial media begitu luar biasa. Di media sosial sendiri lebih banyak ke akun-akun kuliner. Nah, bagaimana sih teman-teman hotel ini dan karena ada peluang di perhotelan ini, kemudian kita buka namanya Mitra Hotel PKU. Nah, Mitra Hotel Pekanbaru sendiri kita menggarap semua perhotelan di Pekanbaru supaya bisa bekerja sama dengan kita. Nah, di dunia saat ini konten kreator merupakan hal yang baru mungkin di dunia perkuliahan ya, dan mungkin belum ada jurusan tentang fokus ke sana. Nah, bagaimana mungkin kesiapan dari Fakultas Komunikasi sendiri untuk mempersiapkan baik dari SDM pengajarnya, baik dari mungkin kesiapan dari kayak lab, kemudian jadi di Mitra Hotel sendiri saya ceritakan di sana fokus ke bagaimana kita membuat promosi, promosi hotel, baik itu kita membuat video promosi mereka, dan hampir alhamdulillah kita udah bekerja sama mungkin puluhan hotel Pekanbaru ya, dan itu income-nya alhamdulillah cukup lumayan untuk kerjasama dengan mereka. Dan untuk saat ini Mitra Hotel satu-satunya media sosial platform untuk promosi hotel, baik itu YouTube, ada TikToknya, Instagramnya, dan kita fokus di sana. Dan ini belum ada digarap, ibaratkan kita membuka peluang sendiri bahwa ternyata setelah tamat kuliah kita tidak hanya untuk bekerja di perusahaan atau ternyata kita bisa membuka peluang sendiri untuk kita sendiri atau mendapatkan income untuk kita. Nah, mungkin di PR sendiri, kalau dulu mungkin lebih fokus ke public relationnya, mungkin ke perusahaan. Nah, sekarang itu udah mulai bergeser, Pak. Jadi public relation itu juga harus memanage media sosialnya, bagaimana membuat konten-konten untuk promosi, baik kayak di perusahaan-perusahaan itu sekarang udah ada divisi untuk media sosial. Nah, dari komunikasi sendiri udah siap belum ya untuk itu? Jadi tamatan dari FDK Komunikasi UIN itu tidak hanya sebagai public relation dari perusahaan, tapi juga sudah bisa memanage dari media sosial dari perusahaan, atau kayak sekarang hampir di seluruh perusahaan mungkin ya itu ada akun Instagramnya sendiri, dan itu ada yang mengelolanya, adminnya. Nah, mungkin di situ bisa dilirik dari kampus kita bagaimana dari mahasiswa itu bisa untuk mengelola itu, karena di Instagram itu sendiri atau di YouTube itu sendiri ada banyak yang bisa kita kelola, baik bagaimana menaikkan follower, bagaimana memanage supaya AdSense bisa didapatkan, itu sifat. Terus apa lagi? Untuk digital marketing ya. Jadi di digital marketing sendiri itu hampir semua sekarang orang berjualan online melalui platform media sosial. Jadi mungkin itu bisa juga sebagai masukan bagi kampus. Mungkin ada pembelajaran bagaimana mendesain suatu produk yang bagus dan layak untuk dipublish, dan itu mempunyai harga
harga untuk apa ya? Jadi orang bagaimana supaya tertarik dengan produk tersebut. Nah, bagaimana caranya kita membuat desain itu? Nah, itu mungkin bisa harus dipelajari di kampus juga. Jadi nggak hanya dari, kalau dulu saya di kampus UIN itu ada jurusan fotografi. Jadi kita di mahasiswa diajarkan bagaimana cara memotret. Nah, mungkin di zaman era saat ini mungkin juga harus dipersiapkan untuk digital content creator itu sendiri. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya tadi dari Instagram Bibi ya, memang bahkan RRI pun dia medsosnya ada yang pengelola sendiri Pak Gafar ya. Di industri memang butuh pengembangan untuk pengembang media dan konten media sosial. Nah sekarang giliran Arief Gunawan, beliau ini jurnalis di Bisnis Indonesia Pak, Bisnis Indonesia yang untuk di perwakilan Rio ya. Mungkin bisa bercerita bagaimana sih perkembangan di industri media saat ini, terutama di media nasional ya, karena yang relatif cepat berkembang itu di media nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arief Gunawan, alumni Ilmu Komunikasi angkatan 2006. Sampai saat ini saya berkegiatan atau berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis, yaitu di media Bisnis Indonesia di Jakarta. Di sini kita ada kantor perwakilan di Arifan. Untuk perkembangan di dunia jurnalistik, kalau dibandingkan dengan masa perkuliahan dahulu 2006 dengan sekarang, ada banyak perbedaan. Kalau dulunya kita hanya belajar misalnya diberikan dasar ilmu soal fake news, kemudian Reuters, gitu. Ilmu dasarnya memang tetap dipakai untuk keperluan menulis. Namun dengan perkembangan teknologi digital yang seperti itu, kalau hanya mengandalkan ilmu dasar itu, jurnalis bisa ketinggalan, dan juga Bapak Ibu dosen. Karena dengan dunia digital, semua orang sudah bisa menjadi jurnalis. Semua orang sudah bisa memberikan informasi terbaru. Misalnya kalaupun ada kebakaran misalnya di jurusan komunikasi di dakwah, itu yang duluan memberikan kabar itu ya mahasiswa atau dosen, dan bukan wartawannya. Jadi sekarang fungsi dari jurnalis itu sudah bergeser menjadi verifikator atau mencari konfirmasi ulang atas informasi. Karena memang lawan atau kompetitor dari jurnalis itu adalah perkembangan teknologi digital, di mana sudah banyak berkembang akun-akun informasi yang menjalankan peran-peran jurnalistik, tapi dia bukan jurnalis. Seperti akun verifikator misalnya di tingkat pusat itu ada Indozone, walaupun bukan perusahaan media, dia memberikan informasi sudah layaknya seperti media. Kalau di Pekanbaru ada Brosis atau ada Info PKU, dan masyarakat lebih cenderung terhibur atau mendapat informasi yang lebih cepat dari akun-akun seperti itu. Nah, peran jurnalis seperti apa? Jurnalis sendiri punya peran penting, yaitu tadi verifikator dan juga menjadi klarifikasi atau mencari tahu informasi lebih lanjut dari sebuah berita. Karena dengan perkembangan digital ini yang paling besar risikonya adalah informasi palsu atau hoax. Nah, tidak semua masyarakat punya dasar ilmu soal jurnalis tadi. Tapi dengan perkembangan digital, semua orang punya handphone, semua orang punya akun WhatsApp, dan biasanya informasi hoax itu lebih cepat beredar di WhatsApp, di medsos. Nah, peran media di sana, Pak. Bagaimana informasi hoax tadi, informasi palsu itu diverifikasi, dikonfirmasi ulang oleh media sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui berita yang berkualitas. Jadi mungkin peran jurnalis atau peran jurusan ilmu komunikasi menciptakan jurnalis atau sumber daya manusia bidang jurnalistik yang memahami dasar-dasar jurnalis dan memahami bagaimana mengolah informasi-informasi palsu atau informasi hoax yang ada di lapangan itu menjadi dikemas menjadi informasi yang menarik.
Misalnya sekarang di era pandemi itu bagaimana informasi palsu soal vaksin yang beredar. Vaksin bisa mempercacat atau vaksin bisa memicu orang meninggal gitu. Itu sangat memberikan ketakutan menurut saya. Apalagi beredar sampai ke kampung-kampung. Orang tua kita dapat WhatsApp, jangan vaksin nanti kita mati gitu. Atau anak kita cacat gitu. Ya masyarakat bingung kan kemana mau mencari informasinya. Nah peran media di situ bisa kita berikan ruang kepada ahli-ahli vaksin atau ahli kesehatan. Kita berikan ruang, kita konfirmasi, dan kita buat tulisan yang menarik bahwa itu informasi palsu yang sebenarnya seperti ini. Kalau tidak bisa ke dinasnya, mungkin ke dokternya, atau yang lebih dekat mungkin ke puskesmasnya. Kan ada ahli kesehatan di tiap puskesmas. Jadi bahasa-bahasa sederhana tadi dengan peran jurnalis itu sampai ke masyarakat. Dan sekarang dengan teknologi digital tidak hanya bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk YouTube atau medsos. Itu juga selain dituliskan juga bisa dibuat video dan itu di-share melalui akun media. Sehingga memang peran jurnalis tadi sudah bergeser, tidak hanya mencari informasi tapi mencari tahu kebenaran informasi yang sudah ada atau melakukan verifikasi tadi. Dan peran media juga tidak hanya terbatas tadi ada peran media nasional lokal. Mungkin untuk menjawab isu-isu lokal ya peran media lokal. Tapi kalau menjawab isu yang kebijakan nasional, apakah itu seperti tadi vaksin atau kebijakan harga minyak goreng, isu-isu seperti itu bisa dijawab oleh peran dari berbagai tingkatan media. Mungkin itu sedikit pengantar, kita boleh diskusi. Terima kasih. Bapak Ibu tadi ya pemaparan dari Pak Dapat perspektif perkembangan industri broadcasting ya. Kemudian tadi ada alumni ya dari IDI, dari perspektif perkembangan PR, juga dari Arif ya dari perspektif jurnalistik. Mungkin silakan Bapak Ibu, kita ada sesi diskusi sebelum nanti kita fokus ke membahas kurikulum. Silakan. Ada yang ditanyakan ke Pak Gafar. Pak Sari ini dia fokus ke riset digital broadcast, kan ada yang mau disampaikan. Ya kan, terutama yang broadcast yang di apa namanya? Pokja broadcast. Dan Pak Edison nih, kalau ada yang mau didiskusikan. Pak Yantos? Selaku mantan penyiar. Beliau ini mantan penyiar ya, mungkin lah. Biar diambil gambar oleh Pak. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Suaranya maju. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.